Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi. Saya dari kelompok 5. Tugas saya sebagai ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Setiawan Salim dari kelompok 5. Tugas saya sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Ramadhani dari kelompok 5 dan tugas saya di sini sebagai materi 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Fadilah. Saya dari kelompok 5 sebagai pramateri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sahrul Ramadan dari kelompok 5 bertugas sebagai pramateri 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan dalam administrasi negara merupakan bagian penting dalam menjamin terlaksananya pemerintahan yang efektif dan efisien. Melalui pengawasan, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan kebijakan berjalan sesuai rencana dan tidak menyimpang dari tujuan nasional. Tanpa adanya pengawasan, potensi penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, dan lemahnya akuntabilitas dan semakin besar. Bagian 1. Pengertian pengawasan. Secara umum, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks administrasi negara, pengawasan berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan dan tujuan pembangunan nasional. Melalui pengawasan, penyimpangan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Bagian 2. Tujuan pengawasan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan memastikan setiap aparatur negara bekerja sesuai dengan ketentuan, sumber daya publik digunakan secara tepat, dan hasil kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Selain itu, pengawasan juga membantu memperbaiki kebijakan yang belum berjalan optimal agar pelayanan publik semakin baik. Bagian 3. Pentingnya pengawasan dalam administrasi negara. Pengawasan menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berintegritas. Melalui pengawasan yang terencana, pemerintah dapat mendeteksi penyimpangan lebih dini dan mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya fungsi kontrol, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bagian 4. Jenis-jenis pengawasan. Dalam administrasi negara, pengawasan dibedakan menjadi 2 jenis utama. Pertama, pengawasan internal dilakukan oleh lembaga di dalam instansi pemerintah sendiri, seperti Inspektorat Jenderal atau unit pengawas internal. 2. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga di luar eksekutif seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, dan DPR. Kedua jenis pengawasan ini berperan saling melengkapi agar tercipta pemerintah yang transparan dan akuntabel. Baik teman-teman, mari kita akan bahas bagian 5, proses atau tahapan pengawasan. Tahapan pengawasan umumnya terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Menetapkan standar atau target kerja. 2. Mengukur pelaksanaan kegiatan. 3. Membandingkan hasil dengan standar. 4. Melakukan tindakan korektif jika ditemukan penyimpangan. Proses ini penting agar pengawasan dapat berjalan sistematis dan memberikan hasil yang teratur. Selanjutnya, bagian 6, hubungan pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan sangat berkaitan dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan, setiap aparatur negara dituntut untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewenangannya.
Akuntabilitas yang kuat akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Karena itu pengawasan yang efektif menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good government. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam materi ini adalah pengawasan dalam administrasi negara berperan penting untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Melalui pengawasan yang baik internal maupun eksternal, penyimpangan dapat dicegah, kebijakan dapat diperbaiki, dan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penutup. Dari seluruh pembahasan dapat dilihat bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme perbaikan berkelanjutan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang melakukan pengawasan secara konsisten akan mampu menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kinerja birokrasi, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai visi negara. Oleh karena itu, pengawasan harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.